Baik, saudara, materi berikutnya adalah tentang mengundang partisipasi audiens. Nah, mengundang partisipasi audiens ini bisa saudara gunakan pada saat presentasi untuk lebih mengefektifkan lagi presentasi yang saudara lakukan. Yang pertama, untuk mengundang partisipasi itu dengan cara mengundang untuk bertanya. Nah, mengundang untuk bertanya ini tidak hanya dilakukan di sesi akhir, tapi juga bisa dilakukan di sesi awal bahkan, atau juga di sesi tengah, di tengah-tengah durasi presentasi yang saudara lakukan. Pertanyaan yang biasanya digunakan dalam sesi awal biasanya berkaitan dengan kenalan begitu ya, apa kabar, say hello begitu, kemudian juga menanyakan tentang kira-kira materi apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu dalam presentasi ini atau apa yang diharapkan dari presentasi ini, apa kondisi setelah presentasi ini yang eh, diinginkan oleh Bapak Ibu sebagai audiens. Jadi ditanya dulu ya. Kemudian kalau di tengah, dalam sesi tengah itu biasanya dalam sesi tanya jawab. Jadi tanya jawab itu tidak harus selalu di sesi terakhir, tetapi juga di sela-sela presentasi boleh. Tentunya ini rules-nya itu harus dijelaskan dulu oleh saudara ke audiens bahwa dalam presentasi ini bahwa Bapak Ibu boleh silakan bertanya, jadi tidak harus di sesi akhir gitu ya, dijelaskan dulu. Lalu di sesi akhir juga ada sesi bertanya ya. Nah, sesi bertanya ini juga bisa dikombin dengan kita kasih reward kepada audiens yang bertanya, kami akan kasih reward misalkan seperti itu ya. Presentasi ini sebetulnya dalam bisnis ya, reward itu menjadi hal yang cukup menarik dan cukup memberikan keefektifan ya dalam presentasi. Sebetulnya tidak harus selalu hadiah-hadiah yang bernilai besar, tetapi yang mencirikan tentang perusahaan kita. Kayak misalkan saya kalau waktu di Toyota mempresentasikan tentang eh, mobil, kemudian ke apa namanya ke sebuah kantor, maka itu kan kita tidak tahu apakah kantor itu sedang membutuhkan mobil yang harganya lebih murah, kemudian atau cc-nya yang tinggi, atau memang yang ingin yang cari kenyamanan sekali. Jadi antara bisa Avanza, kalau Toyota ya, bisa Avanza, eh, bisa Innova, atau bisa eh, yang lebih murah ya, ya Kalia atau Agia begitu. Nah, itu kita bisa memberikan hadiah yang berkaitan dengan produk-produk itu, misalkan gantungan kunci atau kalender, atau kemudian pulpen, kemudian juga berkaitan kalau deal kita bisa hadiahkan kaos atau yang lebih berharga seperti jam, payung, kemudian tumbler dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi untuk yang mengundang partisipasi audiens, yang pertama adalah dengan mengundang untuk bertanya. Nah, satu lagi, yang mengundang bertanya ini juga kita bisa stimulus dari presenter ke audiens. Cara stimulusnya itu adalah kita menanyakan kepada audiens. Jadi misalkan dalam satu judul ada 10 subjudul, maka kita potong jadi beberapa part. Misalkan kita potong jadi 3 part. Ada part yang pertama isinya subjudul pertama sampai subjudul ketiga, lalu part kedua subjudul keempat sampai ke 6, dan kemudian 7 sampai dengan 10 itu menjadi part yang ketiga begitu ya. Nah, di part yang kelima, di part yang kedua pada subjudul yang kelima, saudara bisa bertanya tentang apa materi yang disampaikan di part pertama misalkan begitu ya, atau setiap eh, part gitu ya, part pertama diakhiri kan dengan subjudul yang ketiga. Nah, sebelum diakhiri dengan subjudul yang ketiga, saudara bisa bertanya dulu tentang subjudul yang pertama atau yang kedua, sehingga untuk nge-refresh lagi konsentrasi atau perhatian dari audiensnya. Oke, okay? Kemudian berikutnya adalah untuk mengundang partisipasi audiens juga dapat mempersilahkan mereka melihat atau meraba atau mencoba penggunaan produk presentasi penjualan. Nah, ini dibuat lebih interaktif lagi ya, interaksinya bukan hanya bertanya tetapi bisa mencoba langsung melihat ya, sehingga itu akan betul-betul efektif. Nah, makanya di perusahaan IT yang
Bapak jalani ini itu penting sekali setiap presentasi disiapkan dulu account yang baru untuk bisa dicoba oleh owner, kemudian dicoba oleh para accounting, para staf operasional atau manajer operasional atau di bagian SDM atau di bagian teller itu dikasih account gratis, kemudian mereka bisa mencobanya. Tentunya kalau mencoba itu lebih dari meraba dan melihat ya, mereka bisa mencoba transaksi. Misalkan Bapak menjual ke toko industri apa ya, misalkan industri bengkel nih, Bapak jual di toko bengkel misalkan. Nah, eh, saya akan buatkan account tentang teller. Account teller itu dibuat lalu tellernya mencoba beberapa transaksi. Lalu dapatlah ke bidang manajer atau kepala cabang ya. Jadi nanti langsung ketahuan transaksinya seperti apa. Terus kalau ada pengajuan, approval-nya bisa langsung digunakan approve atau unapprove gitu ya. Seperti itu. Kemudian, nah apabila terjadi interupsi di tengah-tengah presentasi, artinya memotong presentasi saudara, saudara itu tidak boleh melanjutkan dulu presentasi. Jadi artinya harus menghentikan presentasinya, kemudian memperhatikan orang yang bertanya tersebut atau interupsi, karena interupsi itu tidak harus selalu bertanya ya, tapi juga bisa menyatakan pendapat, opini begitu. Jadi kita hentikan presentasi kita perhatikan, eh, lalu setelah kita memperhatikan, kita menanggapinya, setelah menanggapinya baru kita lanjutkan lagi. Nah, untuk melanjutkannya ini jangan mengulang ringkasan apa yang telah dipresentir sebelumnya. Artinya, jadi pada saat Anda akan melanjutkan, jangan sampai melanjutkan langsung begitu ya ke depan, tapi Anda tarik dulu ke belakang informasinya atau presentasinya, lalu Anda dilanjutkan lagi. Contoh misalkan gini, saya sedang presentasi mobil Avanza di sebuah dinas ya di Kota Cimahi. Maka ada yang menyatakan bahwa Avanza yang sekarang itu Pak tidak lebih baik dari Avanza yang tahun 2010 misalkan. Apakah itu betul? Nah, itu bisa kita tanggapi. Baik Bapak, terima kasih atas interupsinya. Avanza yang sekarang dengan Avanza yang 2010 adalah perbedaannya seperti ini. Nah, kita berikan fakta-faktanya ya. Kemudian juga kita berikan data-datanya. Kemudian kita juga bisa mengkaitkan dengan kasus-kasus yang terjadi. Ya Pak, di tahun 2010 itu ada kasus seperti ini. Nah, yang akan sekarang itu ada kasus seperti ini. Sehingga akan lebih menguatkan lagi argumen dari kita sebagai presenter. Nah, ketika akan melanjutkan presentasi kita, pada saat diinterupsi itu, kita sedang menjelaskan misalkan tenaga atau cc dari mobil Avanza, gitu ya. Nah, maka kita ulangi lagi kembali ke apa yang kita jelaskan sebelumnya, ya sebelum diinterupsi. Kita jelaskan bahwa di Avanza ini terdiri dari cc yang ada yang 1.300, ada yang juga 1.500. Nah, lalu diinterupsi tuh di 1.500, maka kita jangan langsung setelah menanggapi, kita langsung melanjutkan pada materi berikutnya. Jadi misalkan untuk yang cc 1.300 itu terdiri dari Avanza tipe E dan tipe G. Untuk tipe V yang velosnya itu 1.500. Nah, ada yang manual, ada yang otomatis. Nah, jangan seperti itu, tapi kita kembali dulu sedikit ya ke pembahasan yang pertama kali kita bahas tentang soal CC. Jadi, nah baik Bapak Ibu, saya akan lanjutkan presentasi tentang tadi ke tenaga yang dimiliki oleh mobil Avanza ini. Jadi Avanza terdiri dari dua cc, ada 1.300 cc dan 1.500 cc. Jadi seperti itu ya. Jadi diulangi lagi kalimat atau pembahasan yang sebelumnya di interupsi tersebut. Baik saudara, demikian materi untuk pertemuan yang ke-12 ini tentang presentasi bisnis. Semoga materi ini bermanfaat dan untuk sesi tanya jawab silakan kita akan buka sesi tanya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bisa diterima dan bisa langsung dicoba ya. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.